Kita masuk kepada uh, sesi 3, ya. Tapi saya akan sedikit membahas tentang sesi 2. Nah, sesi 2 itu tentang apa? Itu konsep dasar teknologi komputer SIA. Nah, ini juga sebagai pengantar juga untuk sesi 3 ini, jadi agar bisa paham. Dan di sesi 3 kita akan membahas juga konsep dasar etika, fraud dan pengendalian SIA. SIA, apa itu SIA? Sistem Informasi Akuntansi. Nah, seperti kita pahami di sesi 1 dan sesi 2. Nah, agar ia berjalan dengan sempurna, maka perlu kita teknologinya. Ada hardware, ada software, ya. Nah, untuk menjalankan di rumah sakit misalnya, menggunakan pilar. Kemudian yang menggunakan bank ada Brimo, ya. Nah, itu sistemnya, ya. Perangkatnya apa? Perangkatnya HP atau smartphone. Softwarenya apa? Brimo, ya. Kemudian juga rumah sakit menggunakan komputer, ya. Dan aplikasinya apa? Pilar. Nah, pilar itu juga bisa memberikan hasil print, maka menggunakan oh, hardware-nya printer. Kemudian juga sidik jari, karena ada keharusan dari BPJS setiap pasien yang masuk menggunakan scan jari. Kemudian setelah di scan akan keluar print. Nah, gitu ya. Kemudian juga semuanya apa? Akan memiliki data atau rekaman kejadian. Nah, data itu uh, disimpan di mana? Nah, juga ada di hard disk, HDD, sekarang SSD namanya, dan ada di awan sekarang, ya. Nah, apa itu teknologi awan? Bisa dicek aja, ya. Nah, apa itu hardware? Nah, seperti kita ujian, ya. Kemudian ada scanner juga. Kemudian ada cara menginput dengan keyboard. Nah, ini hardware juga. Kemudian ada scanner dan ada ATM sentuh touchscreen. Itu contoh-contohnya gitu, ya. Perangkat keras ya bisa dibaca lah, ya. Perangkat keras adalah ini gitu, ya. Perangkat keras di industri pertambangan tentu beda dengan industri masak, ya. Kemudian di jenis lainnya juga akan beda. Di rumah sakit perlu nggak pengeboran, alat pengeboran? Enggak, ya. Nah, fokus kepada SIA ini adalah yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data atau input dan ke dalam komputer. Nah, itu saya bilang tadi, pilar yang digunakan, nama aplikasi yang digunakan rumah sakit Indonesia Bukit Tinggi, ya. Kemudian masuk kepada sistem komputer, dan orang akuntansi bisa melihat berapa jumlah pasiennya, poli apa yang banyak, penunjangnya seperti labor apa yang dipakai banyak, gitu ya, CT scan, ronsennya apa yang dipakai, gitu ya. Dan dalam bentuk uang moneter, gitu ya. Ini bisa dibaca aja. Nah, software gitu ya. Nah, software kalau di Android itu beda dengan Apple, gitu ya. Android menggunakan apa? Apple iOS, gitu ya. Android menggunakan ya setiap ya Android lah, gitu ya. Sampai sekarang Android 14, iOS sudah 17. Nah, apa itu software? Nah, itu bisa dibaca aja, gitu ya. Yang jelas yang kita pakai itu, yang kita tekan-tekan adalah perangkat kerasnya. Softwarenya adalah seperti WhatsApp, Android-nya, gitu ya. Itu softwarenya. Nah, perangkat lunak, nah, atau software. Nah, dibedakan lagi ya, perangkat lunak untuk sistem operasi namanya Mac kalau di Apple, Windows kalau di komputer Asus, Lenovo, Android kalau menggunakan aplikasi ya, seperti Samsung, gitu ya, perangkat kerasnya. Linux, nah ini Linux jarang digunakan tapi banyak di luarnya. Nah, kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman aplikasi seperti apa? Ada Python, ada C++. Misalnya Android itu menggunakan Python, gitu ya. Mac itu menggunakan C++. Ya, itu contohnya. Apa itu bahasanya, gitu ya? Sandi-sandinya digunakan apa, gitu ya. Nah, perangkat lunak aplikasi seperti Visual Studio, ya. Kita membuat zahir, membuat akurat menggunakan aplikasinya apa? Microsoft Visual Studio atau WinDev namanya, atau Notepad++, ya. Nah, misalnya kita membuat aplikasi UMKM, kita menggunakan spreadsheet atau Excel atau akurat, ya.
Nah, untuk driver ada lagi nih, ya, perangkat lunak driver, ya, dipakai untuk inputan pemasangan printer, misalnya Canon. Canon agar bisa dipakai di laptop, printernya harus pakai aplikasi Canon. Mouse itu juga sudah terpasang biasanya mouse ya, tinggal pakai aja. Scanner itu juga, scanner apa? Epson juga ya, Epson satu titik berapa gitu ya, dan device lainnya. Ini bisa dilihat saja. Nah, ini sedikit pengenalan komunikasi. Nah, jadi setiap data itu saling berkomunikasi. Misalnya orang pendaftaran di rumah sakit gitu ya, terhubung dengan orang akuntansi. Nah, penghubungnya itu disebut dengan komunikasi data. Ya. Ini bisa dibaca aja. Jadi komunikasi data itu bisa dengan kabel, dengan fiber optik, dengan Bluetooth dan sebagainya. Kalau di rumah sakit Indonesia gimana Pak? Ya pakai WiFi gitu ya, pakai kabel. Nah, teknologi canggih dalam SIA itu apa aja gitu ya? Ada 4. Nah, ada namanya DBMS, database. Ya, jadi data yang tersimpan setiap hari, pasien yang masuk, labor yang dipakai, maka disimpan dalam bentuk database. Nah, di manage, diatur dalam namanya DBMS. Nah, kemudian ada REA. Apa itu ya? REA itu juga bentuk database juga, tapi pendekatan REA namanya ya. Kemudian eh, apa lagi yang canggih dalam SIA itu? Enterprise Resource ya. Jadi setiap setiap bagian-bagian ya, modul namanya. Nah, modul itu jadi kita beli untuk akuntansi saja namanya SIA. Modul SIA. Kemudian kita beli untuk labor, berarti modul labor. Nah, kalau kita beli sepaket, maka harganya lebih mahal. Tapi beli persatu persatu ya lebih sedikit. Ada planning system, ya. Kemudian ada 5 berarti ya, ada saya tulis. Ada electronic commerce system. Nah, sistem informasi yang baik pastinya harus ditunjang pula dengan database yang baik. Makanya ini harus ada dalam sebuah SIA itu. Semuanya harus ada. Fungsi apa? Fungsi utamanya apa database ini? Ya. Jadi saya mau ambil data 10 tahun yang lalu, bisa nggak dengan database? Ya bisa. Kita lihat aja foldernya gitu ya, karena dia sudah tersimpan 5 tahun lalu, ya, masih ada gitu ya. Berarti mampu nggak SSD-nya? Ya, makanya 1 tera gitu ya, sampai 1000 tera gitu ya. 100 tera gitu ya. Karena 10 tahun yang lalu gimana dong? Berarti banyak data. Gitu. Ini contoh gambar-gambarnya, silakan dilihat saja, dibaca. Kita belum ada tugas. Oke, ini untuk sesi kedua. Dan kita masuk ke sesi ketiga. Ini untuk di pengantar saja ya, karena akan banyak teori sedikit sebelum ada prakteknya setelah Lebaran ya. Karena kita di bulan puasa. Oke, yang ketiga. Ini sebagai pengantar saja ya. Jadi bisa dilihat dan dibaca dengan PPT-nya. Nah, jadi SIA itu juga ada etikanya gitu ya. Kenapa? Agar 0 itu memang 0 ya. Jadi pasien itu membayar 10. Ternyata bisa menjadi 100. Nah, berarti ada etika nggak? Berarti ada kejahatan di sana. Ya, ada criminal abuse di sana. Nah, kita bahas dulu dari ancamannya sampai ke peran akuntan seperti apa. Yang jelas, semakin dulu ya, waktu saya kuliah, peran akuntan itu masih kabur, belum jelas. Tapi sekarang, dengan adanya teknologi, dengan SIA ini, kita harus melek teknologi, jangan risih terhadap teknologi, kemajuan zaman itu harus kita ikuti. Karena bisa dibuktikan, apalagi kita belajar di labor. Kalau dulu saya nggak pernah belajar di labor, cuma teori-teori aja, apalah itu ya. Apa ini modul, apa itu gitu ya. Nah, disinilah kita membahasnya. Makanya kita belajar di labor. Ancamannya apa aja gitu ya. Ada natural, secara natural ada api gitu ya, ada banjir, ada bencana lah, earthquake, landslide gitu ya.
hurricane, dan tornado dan sebagainya. Kemudian juga ada bencana secara politik, yaitu peperangan dan terorisme. Ini bisa dibaca aja. Berarti SIA itu bisa berjalan dan bisa ada ancaman juga, ya. Jadi tidak bisa berjalan mulus, itu maksudnya. Nah, ada kondisional gitu ya. Kemudian ada juga error software. Ya iyalah, software itu bisa ada virus, ada bug gitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada sabotase ya. Kunci ya, makanya ada password. Setiap kita pulang kerja itu ada password, disimpan ke tempat lain dulu gitu ya. Jadi pada saat kita kerja pagi hari, walaupun hilang kita sudah ada backupnya. Nah, etikanya apa dalam penyerapan SIA ini gitu ya? Apa itu etika ya? Hanya ada dua, benar dan salah. Nah, siapa yang memandang ya? Kalau memandang itu orang yang jelek, ya berarti kebenaran itu salah. Tapi orang yang benar memandang yang jelek itu berarti kesalahan. Tergantung apa yang salah. Nilai apa yang dipegang, siapa yang dominan di sana. Berarti ada yang disepakati. Datang jam 8 adalah benar. Datang jam 8.05 berarti salah. Kenapa? Karena disepakati. Dibentuk dalam bentuk, dibuat dalam bentuk undang-undang, dibuat dalam bentuk SPO, aturan dan sebagainya. Pakaian, nah, gitu ya. Pakaian harus rapi. Itu juga etika bisnis, sudah belajar ya. Nah, bagaimana etika dalam bisnis? Ada equity, ya. Ada human, ada hak, ya. Ada kejujuran. Nah, ada exercise corporate power, kekuatan perusahaan dalam mengeksekusinya. Ya. Ini dia bagian-bagiannya. Ini cukup tahu aja ya. Nah, etika lain. Nah, ini dia. Di masjid. Nah, ini contoh Basnas ya. Di masjid ada kris ya. Ada kris, bukan kris untuk membunuh orang ya. Kris. Jadi ditempel Basnas ya. Ternyata kris ini bukan Basnas yang punya, tapi milik pribadi si A. Nah, berarti kemampuan teknologi bisa digunakan, disalahgunakan. Berarti tidak ada etika di sana. Ya. Juga dengan yang lain gitu ya. Virus itu berarti tidak ada etika di sana, karena dia merusak, menghilangkan data dan sebagainya. Nah, kemudian setelah belajar etika kita harus tahu lah, berarti ada yang baik lah, berarti ada yang salah. Nah, berarti kalau ada yang salahnya gimana? Itu namanya fraud. Ya. Nah, apa itu fraud? Kebohongan, korupsi, kolusi, manipulasi data dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, ini seperti Indra Ken ya. Dia mengajak orang tapi dia memanipulasi semuanya. Kemudian juga Doni Salamanan ya. Dia mengajak orang, dia kaya tapi ternyata prank ya. Dia masuk penjara aja. Ini jadi sisi lain. Yang jelas apa kata Bang Napi ya. Ada kesempatan sebenarnya. Apapun itu ada kesempatan. Ya, benar ya. Memanfaatkan orang itu juga, laki-laki terhadap memberikan janji manis kepada perempuan itu adalah kesempatan ya. Karena gombalan itu ya berarti fraud juga gitu. Kata-kata manis gitu. Ini bisa dibaca. Nah, bagaimana preventingnya ya, atau mendeteksinya gitu ya. Nah, seperti ini. Make fraud less likely to occur. Berarti ada cara-caranya gitu ya. Membuat organisasi budaya ya yang integrasi ya, yang berintegrasi. Jadi membuat budaya sebuah perusahaan itu berkomitmen ya, bersama-sama sehingga ada valuenya, ada nilainya. Kemudian mengadopsi struktur organisasi yang bagus ya, tidak tumpang tindih. Si A sebagai kepala, si A juga sebagai kasir. Ya berarti akan ada korupsi di sana. Keterlibatan secara independen, ada komite audit namanya ya, karena dia lebih independen. Dia melihat bekerja, tapi dia bukan orang dalam, dia adalah orang lain, gitu ya. Dan ini banyak lagi, dibaca aja. Nah, mencegahnya gimana? Seperti apa ya? Develop atau membangun dan mengimplementasikan sistem yang kuat dalam bentuk SPI, internal control, ya. Orang yang bekerja harus ada yang mengontrol, namanya SPI atau internal control. Kemudian juga ada pengelolaan aset, data-data, dan rekaman-rekaman kejadian.
Oke, semuanya telah diteliti dan ditulis seperti ini oleh peneliti dan para pakar, maka seharusnya tidak ada lagi fraud atau penyalahgunaan, karena etika-etika itu sudah ada. Etika sudah dibuat, tapi juga harus ada aturan. Nah, sehingga kalaupun menyimpang, nah mana loh, kenapa nyimpang seperti itu ya. Nah, kemudian juga harus ada pengendalian. Kenapa orang ini pusing gitu ya? Karena boros ya. Kenapa bisa terbeli ini, banyak jualan, banyak pembeli, banyak beban ini. Nah, kenapa? Ya, berarti tidak ada yang kontrol. Berarti tidak ada, sebelum dia beli tidak ada tertulis gitu ya. Nah, gitu juga ancaman terhadap sia itu banyak sekali gitu ya. Virus, orang dalam yang berkhianat dan sebagainya. Ya. Kenapa ada itu ya, berarti harus ada satpamnya, pengendalinya. Nah, gitu ya. Seperti harus dibuat aturannya juga dulu, harus ada filosofi organisasi, harus ada struktur yang jelas. Itu dari sisi lingkungannya. Nah, lingkungannya harus dikendalikan. Itu juga saya seorang anak gitu ya. Berarti agar tidak ada ancaman terhadap anak saya ada bencana, berarti saya buat rumahnya yang tidak bertingkat, rumahnya yang luas. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian aktivitasnya gimana? Saya lihat 24 jam dengan CCTV. Saya ada pembantu itu misalnya. Gitu juga dalam SIA. Harus ada ruangan terkunci, bebas dari banjir, dan sebagainya. Oke, itu aja untuk pembuka. Silakan dibaca. Ini cuma teori banyak ya. Karena kita tidak bisa praktek di bulan puasa ini. Oke, sampai jumpa.